Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pembelajaran kali ini, sebelum kita memulai pembelajarannya, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Membaca doa selesai. Baik, untuk memulai pembelajaran, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Tolong anak-anak semuanya hidupkan kameranya, agar Ibu dapat melihat siapa yang tidak hadir dan siapa yang hadir. Oke, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Terima kasih anak-anak semuanya. Pembelajaran kita kali ini adalah pembelajaran kelas 4, tema 1, yang materinya adalah tentang gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor yang di dalamnya daerah, yaitu Gobak, Sodor, dan Glasin. Yang pertama adalah pengertian dari lokomotor dan non-lokomotor. Nah, di sini sebelumnya Ibu telah menerangkan tentang pembelajaran apa itu gerak, dan sekarang kita akan mempelajari gerakan dasar lokomotor, yaitu keterampilan kemampuan untuk melakukan gerakan anggota tubuh agar dapat berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, keterampilan lokomotor sangat penting untuk mengukur kemampuan siswa berdasarkan usia dan dapat digunakan sebagai indikator peningkatan perkembangan siswa. Contoh gerakan lokomotor adalah berjalan, berdiri, melompat, meloncat, dan merosot. Gerakan yang kedua adalah gerakan dasar non-lokomotor. Gerakan dasar non-lokomotor adalah kemampuan untuk melakukan gerakan anggota tubuh yang tidak menyebabkan seluruh tubuh berpindah tempat. Keterampilan non-lokomotor biasanya diajarkan sebagai keterampilan yang mendukung siswa untuk melakukan berbagai aktivitas dalam posisi tubuh. Contoh gerakan non-lokomotor adalah memutar pinggang, melekuk badan, tangan, dan kaki, memiringkan badan menghadap ke kiri dan ke kanan serta belakang. Nah, sekarang Ibu mau tanya, di sini anak-anak pernah tidak bermain gelasin atau gobak sodor? Atau pernah dengar? Tidak, Bu. Dengar aja, Bu. Tidak pernah, Bu. Baik. Permainan galasin atau gobak sodor adalah yang pertama adalah permainan galasin. Yang pertama adalah permainan benteng. Permainan benteng dapat dilakukan oleh dua grup yang beranggotakan 4-8 orang, dan setiap grup memiliki markas masing-masing dan disebut sebagai benteng. Caranya, untuk mengambil ahli dan menyerang benteng lawan dengan menyentuh tiang yang telah lawan pilihkan dan menentukan kata benteng. Yang kedua, permainan bisa juga digunakan atau dimenangkan oleh tim lawan dengan menyentuh tubuh mereka. Yang ketiga, dalam permainan benteng, biasanya setiap anggota mempunyai tugas seperti menjadi penyerang, mata-mata, pengganggu, dan penjaga benteng agar tawanannya tidak lepas. Yang keempat, dalam permainan ini membutuhkan kecepatan berlari dan kemampuan strategi yang handal. Jika kita mempunyai strategi yang handal, maka dalam permainan tersebut kita bisa menang. Yang permainan yang kedua adalah permainan galasin dan gobak sodor. Dalam permainan gobak sodor, sebelum memulai permainannya, kita terlebih dahulu membentuk garis-garis persegi panjang dengan kapur ataupun dengan kayu yang diukir di tanah atau di atas lapangan
lantai. Dan kemudian dibagi menjadi 2 bagian. Cara permainannya adalah buatlah 2 kelompok yang beranggotakan 3 sampai 5 orang. Satu tim akan menjadi tim jaga. Yang ketiga, penentuan tim jaga akan ditentukan dengan dilakukan oleh masing-masing ketua agar dapat menentukan siapa yang menjadi jaga dan siapa yang akan menjadi tim lawan. Yang keempat, penjaga garis horizontal bertugas menghalangi tim lawan yang berusaha melewati garis batas yang sudah ditentukan. Yang kelima, penjaga garis horizontal bisa bergerak ke kiri dan ke kanan, sedangkan garis vertikal hanya bergerak di tengah-tengah lapangan dari depan ke belakang atau sebaliknya. Yang keenam, tim yang berusaha melewati baris pertama hingga akhir, kemudian kembali lagi melewati garis tersebut sehingga sampai pada baris awal tanpa disentuh oleh tim lawan. Nah, dari kedua permainan ini, kita dapat menyimpulkan dalam sebuah kebersamaan, dalam sebuah tim, kita harus melakukan kekompakan. Jika kita tidak melakukan kekompakan, maka tim kita akan gagal. Nah, ini adalah contoh dari gambar dari gobak sodor atau galasin. Nah, apakah anak-anak paham apa yang Ibu sampaikan? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Terima kasih telah hadir di dalam sekolah virtual ini. Ibu akan sebelum Ibu mengakhiri anak-anak Ibu minta membuat tugas saja olahraga daerah anak Anda masing-masing. Dikumpulkannya minggu depan ya. Baiklah, Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.